Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah, di mana atas segala limpahan rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan video saya kali ini, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Dalam kesempatan video saya kali ini, saya ingin kembali menjelaskan tentang keenergian metafisik. Ada pengertian-pengertian yang selama ini kita kadang kurang memahami atau rancu dalam pemahamannya. Suatu contoh, ketika kita membersihkan tubuh seseorang dengan energi metafisik, dengan niat membersihkan segala energi negatif dan makhluk-makhluk negatif di tubuh seorang, itu sebenarnya kurang tepat penggunaan kata-kata itu. Kenapa? Karena selamanya yang namanya energi negatif tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa dikeluarkan seluruhnya dari tubuh seseorang, ataupun yang biasa dilakukan untuk membersihkan suatu area, lingkungan, rumah, tempat usaha, dan sebagainya. Banyak yang dengan mudah mengatakan membersihkan segala energi negatif di suatu tempat atau area atau di tubuh seseorang. Ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya yang benar dan tepat itu, ketika kita melakukan cleansing atau pembersihan di tubuh seseorang, karena mungkin di orang tersebut mengalami suatu penyakit, baik medis ataupun non medis, yang mungkin sudah lama tidak sembuh-sembuh. Dan biasanya para praktisi energi metafisik itu melakukan hal-hal sebelum terapi, biasanya membersihkan dulu segala energi negatif di dalam tubuh seorang ataupun makhluk-makhluk negatif di dalam tubuh seorang. Ini yang harus diperjelas, energi negatif apa yang ingin dibersihkan. Karena di dalam diri manusia ini harus seimbang antara energi positif dan energi negatif. Dan ketika dibersihkan segala energi negatif di tubuh ini, maka akan ada hal-hal yang berakibat keluar dari fitrah dia sebagai manusia. Makanya manusia tidak mungkin bisa membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh seseorang, ataupun di alam semesta, ataupun di rumah, tempat usaha, di apapun, tidak bisa. Karena memang sudah sunnatullah, menjadi ketentuan Allah, selamanya energi negatif dan positif itu, selamanya perbuatan negatif dan perbuatan positif itu selamanya akan tetap ada. Suatu contoh di tubuh ini, di dalam setiap tubuh ada namanya bakteri-bakteri yang positif, ada juga bakteri-bakteri yang negatif. Bakteri-bakteri yang negatif itu yaitu yang mengurai makanan, itu negatif. Dan yang positif bakteri-bakteri itu adalah yang membuat makanan menjadi nutrisi. Tapi ada sebagian bakteri yang memang negatif untuk memerangi suatu yang negatif dalam tubuh, termasuk makhluk-makhluk negatif di dalam tubuh seseorang.
itu tidak mungkin bisa dibersihkan. Karena di dalam setiap diri manusia itu memang ada semacam makhluk. Kalau di Al-Quran itu korin, katakan seperti itu. Mudahnya kalau di ajaran Toriko itu ada nafsu amarah, nafsu mutmainnah, al-laumah, supiyah. Dan setiap makhluk ini ada karakter yang negatif, seperti amarah yang sering mengajak hal-hal yang tidak baik, katakanlah seperti itu. Dan ini tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dibuang dari tubuh seorang. Kalau dibuang, dibersihkan, nanti manusia itu menjadi keluar dari fitrah sebagai manusia. Kalau malaikat sudah tentu setiap perbuatan-perbuatannya selalu positif. Kalau iblis beda lagi, perbuatan-perbuatannya selalu hal-hal yang tidak baik. Karena manusia itu adalah makhluk sempurna, maka di dalam kesempurnaan itu juga Allah taruh sesuatu yang imbang, positif dan negatif. Namun sebagai manusia tentu kita harus bisa memilih mau yang positif atau negatif. Kembali kepada energi-energi yang bagaimana yang seharusnya kita bersihkan ketika kita mengobati orang atau cleansing atau membersihkan seseorang. Saya ambil contoh ketika kita membersihkan energi-energi negatif atau makhluk-makhluk negatif karena di tubuh seseorang tersebut, atau karena seseorang tersebut menderita suatu penyakit, karena ya sudah lama berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Maka hal pertama yang harus kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, banyak praktisi biasanya membersihkan dulu segala energi negatif dan makhluk-makhluk negatif di dalam tubuh. Ini harus diperjelas, dipertepat niatnya, karena niat itu penting. Jadi ketika kita ngobati orang, membersihkan segala energi dan makhluk-makhluk negatif, niatnya yang benar. Ini menurut saya pribadi, ketika kita membersihkan, niatnya harus benar, yaitu dengan niat membersihkan segala energi negatif yang menghambat kesembuhan orang tersebut. Seandainya orang tersebut sulit jodoh umpamanya, ya kita niatnya membersihkan segala energi negatif di tubuh seseorang tersebut yang menghambat orang tersebut mendapatkan jodoh, atau membersihkan tempat usaha, pertokoan dan sebagainya, ke perkantoran, tempat usaha apapun. Ya niatnya harus niat membersihkan segala energi negatif yang menghambat usaha tersebut maju. Atau kalau di toko umpamanya, yang menghambat toko tersebut tidak laku, yang menghambat penjualannya. Atau ketika kita mau menjual rumah ataupun pekarangan, niatnya ya sebelumnya ya harus niat membersihkan segala energi negatif yang menghambat rumah atau pekarangan atau tanah itu terjual. Seperti itu saudara-saudara. Lantas juga bisa ketika untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kadang diri kita itu dalam hal kerezekian sudah banyak usaha yang kita lakukan, namun perkembangan secara finansial belum bisa maksimal. Itu pun juga bisa kita gunakan keenergian seperti energi Kundalini Reiki, energi Gold Reiki, Diamond dan sebagainya,
yang telah saya ajarkan di video saya ataupun yang sudah aktivasi langsung dari saya. Dengan niat menggunakan keenergian yang didapat dari saya, kalau untuk hal finansial, lakukanlah penyerapan energi, pembersihan diri, dengan niat membersihkan segala energi negatif di dalam tubuh, jiwa, dan raga ini yang menghambat kelancaran rezeki, yang menghambat kesuksesan usaha dan sebagainya. Seperti itu. Jadi yang ingin saya perjelas di sini, perjelaslah ketika kita meniatkan menetralkan atau meng-cleansing energi negatif. Jadi harus diperjelas energi negatif apa yang ingin kita bersihkan, sehingga ketika mintanya jelas, doanya jelas, mintanya jelas, sehingga kejelasan pula yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika berdoanya tidak jelas, memintanya juga tidak jelas, caranya juga tidak jelas, maka jangan salahkan Tuhan ketika apa yang kita terima juga ketidakjelasan juga. Mudah-mudahan penjelasan kali ini dalam hal keenergian, khususnya energi metafisik yang saya jelaskan kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.